Penduduk Indonesia terdiri dari setidaknya 4 kelompok ras dan 1.340 etnis. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan seluruh anak bangsa yang membaur dalam ras dan etnis yang beragam. Kebijakan diskriminasi sejak peninggalan Belanda berdampak pada pengelolaan keberagaman etnis dan sosial di Indonesia pada pasca kemerdekaan. Ada kelompok etnis yang juga mengalami diskriminasi ekonomi, sosial, tidak mendapat hak politik, serta tidak memiliki keterwakilan dalam lembaga negara, tertekan, dan mengalami eksklusi. Karena itu, kekerasan jadi hasil dari kemarahan dan balas dendam. Tidak hanya itu, tindakan diskriminasi ras dan etnis dapat merendahkan harkat dan martabat seseorang. Hal tersebut juga merupakan penolakan terhadap HAM dan kebebasan dasar. Walau saat ini tidak ada konflik ras dan etnis berskala masif yang muncul, bukan berarti potensi keterulangan hilang seluruhnya. Lalu, bagaimana agar kita terhindar dari perlakuan dan terhindar untuk melakukan tindakan diskriminatif? Dan bagaimana kita tahu apakah di sekitar kita terjadi tindakan diskriminatif? Saat ini, Komnas HAM telah menyusun standar norma pengaturan penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang disingkat SNP-PDRE. Tujuannya untuk memberi pedoman bagi aparat negara, orang perseorangan dan kelompok orang, serta aktor non-negara untuk memahami mengenai bentuk-bentuk diskriminasi dan bagaimana hak asasi manusia harus dilindungi. Penjelasan mengenai apa saja tujuan Komnas HAM dapat kamu lihat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kewenangan Komnas HAM juga terdapat pada Pasal 76 Ayat 1, Pasal 89, dan fungsi pengawasan di Undang-Undang 40 2008 PDRE. Dalam Undang-Undang PDRE, diskriminasi ras dan etnis diartikan sebagai segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis yang berdampak pada tidak adanya atau rusaknya HAM dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan masyarakat yang lain. Diskriminasi dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun kebijakan, tidak hanya tindakan. Ada dua bentuk tindakan diskriminasi yang dapat dilakukan negara, yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Lantas, bagaimana cara membedakannya? Baca SNP-PDRE yuk, agar kita tahu cara membedakannya. Perlu diketahui juga nih, dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi bisa mengandung siar kebencian yang menyebabkan tindakan diskriminasi ras dan etnis loh. Untuk menghindari siar kebencian tersebut, dengan membaca SNP-PDRE, kita tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian negara jadi pihak yang paling berkewajiban untuk membangun keharmonisan antar ras dan etnis. Salah satunya yaitu wajib menyebarkan pemahaman toleransi dan kerukunan antar ras atau etnis dengan kesetaraan di mata hukum dan keadilan berpendapat yang sama di mata hukum. Agar kamu makin paham hal lain yang harus dilakukan negara untuk menghindari adanya diskriminasi ras dan etnis, dapat kamu lihat di dalam SNP-PDRE bagian kewajiban negara. Namun bukan hanya negara, kita sebagai warga negara yang cinta tanah air harus saling menghormati dan bersatu mencegah tindakan diskriminasi ras dan etnis. Untuk itu, yuk pahami segala hal mengenai tindakan diskriminasi ras dan etnis di dokumen lengkap SNP-PDRE. Dapat diakses pada link berikut ya. Bersama untuk Indonesia.